Shalom, Shalom. puji nama Tuhan, anak-anak yang ada di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Tante Desi bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau pimpin kami mulai dari permulaan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini berjalan dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tante mengundang anak semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, TAAT, taat. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman menjadi manusia. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pagi hari ini Tante berharap anak-anak semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat, amin.
Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, sudah siap ya di rumah semuanya. Jangan lagi ada yang pergi ke sana kemari ambil Alkitab, ambil apa segala macam ya. Alkitabnya atau Alkitabnya boleh disiapkan. Baik, hari ini Tante akan bercerita dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 15 ya. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 15 bercerita tentang Yesus menyembuhkan di kolam Betesda. Nanti anak-anak bisa baca di rumah ayatnya. Nah, di dalam kisah ini ya, di Yerusalem ya, di Yerusalem tepatnya itu, Tante akan tunjukkan ini. Gambarnya contohnya seperti ini, di Yerusalem ya. Yesus bersama dengan murid-muridnya ya sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Nah, ini perjalanan Yesus dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem ini termasuk kota yang cukup maju ya, tetapi sekalipun maju ternyata di Yerusalem itu dikatakan Alkitab ada juga orang-orang sakit di sana. Nah, di Yerusalem tepatnya di pintu gerbang domba ya, atau orang sering menyebutnya itu adalah kolam Betesda. Anak-anak bisa lihat gambar Tante Echa. Nah, contohnya seperti ini. Tante ambil gambarnya dari internet ya. Seperti ini kolam Betesda ya. Ada banyak orang di sekitarnya. Anak-anak bisa lihat di sini ada banyak orang di sekitarnya. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit. Alkitab mencatat ada sakit timpang, ada sakit lumpuh, ada juga sakit buta, tidak bisa melihat. Nah, mereka ngapain di kolam Betesda ini? Kolam Betesda ini orang-orang Yerusalem percaya ketika airnya bergoncang ya, setiap orang yang pertama sekali masuk dia akan sembuh apapun jenis penyakitnya. Makanya disebut kolam Betesda ataupun kolam penyembuhan. Nah, di kolam Betesda ini Yesus bertemu dengan banyak orang yang sakit. Tentunya Tante bilang tadi bukan hanya satu orang yang sakit tapi banyak. Tetapi Yesus menemui seorang yang sakit lumpuh ataupun tidak bisa berjalan. Lihat, anak-anak bisa lihat gambar Tante ya, dia hanya bisa duduk menantikan supaya ada orang-orang yang membantu dia mengangkat dia nanti ke kolam Betesda ketika airnya bergoncang supaya dia menjadi sembuh. Tapi ternyata tidaklah terjadi demikian. Orang-orang di sekitarnya juga yang mengalami sakit ya tidak peduli dengan keberadaannya. Maka Yesus datang dan menghampirinya. Nah, bisa lihat gambarnya Tante. Kemudian Yesus datang dan menghampirinya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Yesus berkata kepada bapak ini tadi. Nah, jawab daripada bapak ini tadi ya, dia bilang seperti ini, ketika aku berjalan menuju kolam itu, karena dia memang tidak bisa tidak bisa berjalan ya. Anak-anak bisa bayangkan kalau nggak bisa berjalan menuju satu tempat, tentunya ya kalau sekarang mungkin anak-anak bisa lihat pakai kursi roda, tetapi pada zamannya itu tidak ada seperti itu. Dia hanya mengharapkan ada orang yang membantunya ataupun mengangkatnya ke kolam supaya dia menjadi sembuh. Maka dikatakan Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia bilang, "Tuhan, ketika aku akan pergi ke kolam itu, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang membantuku. Bahkan ketika aku nanti sampai di tempat itu, orang sudah mendahului aku." Seperti itu. Dia menjadi sedih. Ya, padahal Tuhan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tapi Yesus mengetahui bahwa orang yang lumpuh ini selama 38 tahun, anak-anak bisa bayangkan 38 tahun, yaitu bukan usia yang sangat pendek, tapi itu panjang sekali, dia mengalami sakit. Dan disitulah Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka ketika Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Maka Yesus berkata lagi kepadanya, "Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Itulah yang dikatakan Yesus kepada orang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Dan apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah," maka anak-anak bisa lihat ini gambarnya Tante lagi. Nah, di sini dia sudah berdiri, sudah bisa berjalan, sudah bisa melompat. Nah, apa yang bisa kita katakan adalah bahwa Yesus melakukan mujizat. Ya, Yesus melakukan mujizat, maka orang yang selama 38 tahun ini sakit, kini dia bisa berjalan dan bisa melakukan apapun yang bisa dia lakukan lewat kakinya. Dan dia sangat senang, dia sangat bersukacita, dia sangat bergembira karena dia sembuh. Ya. Nah, kemudian setelah dia sembuh, ya, anak-anak
bisa lihat gambar ini. Nah, ternyata setelah bapak ini tadi yang selama 38 tahun sudah disembuhkan oleh Yesus, dia datang ke bait Allah, ya, ataupun kita sebut sekarang ke gereja. Dia datang ke bait Allah, dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia sudah sembuh, karena dia sudah bisa berjalan dan bisa melakukan apapun. Nah, di dalam bait Allah ini, orang yang lumpuh ini yang sudah sembuh tentunya, yang sudah bisa berjalan, dia bertemu dengan Yesus. Ya, kemudian Yesus berpesan, menyampaikan pesannya, pergilah, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Nah, maka dari situ setelah dia sudah datang ke bait Allah, dia mengucap syukur, maka Yesus mengatakan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya biarlah bapak ini yang sudah memperoleh kesembuhan, dia boleh bersuka cita dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal apa yang akan kita pelajari pagi hari ini buat anak-anak di rumah semua? Mari Tante mau sampaikan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Yesus itu sungguh baik buat kita semua. Mungkin anak-anak di rumah ada yang sakit, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan, percayalah Tuhan akan memberikan kesembuhan buat engkau, supaya anak-anak di rumah kita semua boleh sehat, boleh memuji Tuhan walaupun secara online. Mari tetap bersyukur, pergunakan kesehatan yang ada supaya kita terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi di sini Tante tidak banyak menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang Tante harapkan lewat kebenaran firman Tuhan, mari syukuri setiap kehidupan kita semua. Jangan bersungut-sungut, ya. Kalau ada orang tua siapapun yang meminta bantuan kita, mari kita mau bisa membantunya. Karena kita masih sehat, bisa kuat, kakinya bisa dipergunakan dengan baik, itu semua adalah berkat kebaikan Tuhan. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang Tante sampaikan buat kita semua. Terus bersyukur, percaya, bukan hanya orang yang lumpuh ini saja yang memperoleh kesembuhan, tetapi kita terlebih sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Harusnya kita binasa, tetapi lewat kematian Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan, kehidupan kekal. Itu adalah jaminan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Mari tetap berterima kasih, rajin berdoa, rajin beribadah. Mari terus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ini yang bisa Tante sampaikan. Untuk ayat hafalannya nanti anak-anak bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Itu untuk ayat hafalannya, ya. Jadi demikian kebenaran firman Tuhan yang Tante akan sampaikan. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih karena pagi hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun jenisnya, dan kami percaya Engkau Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan umat manusia. Dan ajar kami setiap anak-anak Tuhan yang sampai saat ini kami boleh kuat sehat, ajar kami terus bersyukur, ajar kami terus berterima kasih, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan beri kepada kami. Biarlah kami boleh mempergunakan waktu ini dengan baik, dengan kami bersyukur, dengan kami setia beribadah, setia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Biarlah senantiasa berkat kasih karunia kekuatan daripada Allah menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.